Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulwatul Diriyah dari Prodi Pendidikan Fisika semester 4 Universitas Hamzah Wadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gas ideal, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas termodinamika. Sebelumnya kita langsung saja. Gas ideal itu merupakan suatu partikel yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar merata secara acak atau sembarang di dalam sebuah partikel. Gas ideal ini karena dia bergerak secara acak dan merata dan jumlahnya sangat banyak, dia itu saling berjauhan antara partikel gas ideal tersebut. Sehingga karena dia itu bergerak secara acak dan merata dan dia itu juga saling menjauhi, ukuran dari gas ideal ini dia itu lebih besar daripada partikel itu sendiri, sehingga partikel tempat gas ideal itu bisa diabaikan karena ukuran partikelnya itu lebih kecil daripada gas idealnya. Kemudian gas ideal ini dia dipengaruhi oleh keadaan gas ideal ini dipengaruhi oleh 4 besaran. Yang pertama suhu, keadaan, volume, dan juga jumlah molekul gas. Di mana keempat besaran ini dia itu dapat dijelaskan oleh 3 hukum, yaitu hukum Boyle, hukum Charles, dan juga hukum Gay-Lussac. Tadi kan gas ideal itu dia itu dipengaruhi oleh suhu, tekanan, volume, dan jumlah molekul gas. Keempat besaran ini dia itu dapat dijelaskan oleh hukum Boyle, hukum Charles, dan juga hukum Gay-Lussac. Hukum Boyle ini dia itu berada dalam keadaan suhu tetap atau isotermal, di mana suhu tetap ini maksudnya jika suatu gas ideal berada dalam keadaan konstan, atau suhu tetap maksudnya berada di ruang yang tertutup, maka dia itu tekanan dan volumenya itu berbanding terbalik, dan persamaannya dapat ditulis dengan persamaan hukum Boyle ini dapat dinyatakan dengan rho kali V sama dengan konstan, di mana rho ini adalah tekanan dan V ini adalah volume. Terus yang kedua, hukum Charles. Hukum Charles ini dia itu adalah gas ideal yang berada dalam keadaan tekanan tetap atau isobarik, di mana gas ideal itu berada dalam tekanan tetap atau berada dalam ruang bejana tertutup dan konstan, maka volume dan suhu dari gas ideal itu dia itu berbanding lurus. Persamaannya dapat ditulis dengan V per T sama dengan konstan, di mana V ini adalah volume dan T ini adalah suhu, yaitu tekanannya itu tetap dan volume dan suhunya itu dia berbanding lurus. Terus yang ketiga, hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ini merupakan gas ideal dengan keadaan volume tetap atau isokorik, di mana jika gas ideal itu berada pada ruang tertutup, volumenya itu konstan. Volumenya itu konstan dan suhu antara suhu dan tekanannya itu dia itu berbanding lurus. Persamaannya dapat ditulis dengan rho per T sama dengan konstan, di mana rho ini tekanan dan T ini adalah suhu. Jadi tadi saya sudah menyebutkan persamaan dari beberapa hukum yang berkaitan dengan gas ideal, dan yang pertama ada hukum Boyle tadi, di mana hukum Boyle itu persamaannya bisa dinyatakan dengan P kali V sama dengan konstan. Tapi tadi saya salah menuliskan. Saya tadi menuliskan P ini dengan rho, padahal yang benar itu adalah P, di mana P ini adalah tekanan dan rho itu dia itu massa jenis. Jadi yang benar itu adalah P, bukan rho.
Dan saya juga tadi melakukan kesalahan ini sampai video yang terakhir, dimana saya menggunakan rho, padahal yang benar itu merupakan P. Tuh. Pada persamaan umum gas ideal juga dirumuskan dengan P kali Pi per T sama dengan konstan. Tadi saya juga menggunakan rho, padahal yang benar itu P. Begitupun rumus-rumus berikutnya. Kemudian kita lanjut ke persamaan umum gas ideal. Persamaan umum dari gas ideal ini merupakan gabungan atau penyatuan dari ketiga hukum yang tadi, yaitu hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac. Sehingga persamaan umum gas ideal ini dapat dituliskan dengan rho Pi per T sama dengan konstan, atau Rho 1 kali P1 per T1 sama dengan Rho 2 kali P2 per T2. Rho ini merupakan tekanan gas, P volume, dan T adalah suhu. Sehingga rumus atau persamaan umum dari gas ideal ini dapat kita tuliskan dengan Rho P sama dengan RT. N ini merupakan jumlah mol, dan R ini merupakan tetapan gas ideal, di mana R ini jumlahnya itu konstan, nilainya konstan, yaitu 0,082 liter ATM per mol Kelvin, atau bisa juga nilainya itu 8,314 Joule per mol. Dan untuk mencari jumlah mol dari gas ideal itu dapat dirumuskan dengan, untuk mencari jumlah gasnya ini atau N-nya ini, N sama dengan M per N, di mana M ini merupakan M ini massa dari mol itu sendiri, dan M besar ini merupakan massa dari partikel atau atom. Inilah beberapa persamaan umum dari gas ideal. Karena tadi ada suara azan dan suara videonya terganggu, jadi saya lanjutkan contoh soalnya di sini. Soalnya, gas pada ruang tertutup mempunyai tekanan 2 atm dan volumenya 2 liter. Tentukan banyaknya mol gas pada suhu 40 derajat Celcius. Sebelumnya kita tulis dulu diketahui di sini tekanannya sama dengan 2 atm. 2 atm ini juga bisa kita tulis dengan 2 kali 10 pangkat 5 nm kuadrat, atau ini juga bisa kita sebut dengan Pascal. Terus volumenya 2 liter, dimana 2 liter ini kita ubah ke meter kubik, jadi 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Dan suhunya itu 47 derajat Celcius. Suhu ini harus kita ubah ke tetapan suhu, yaitu Kelvin. 47 ditambah 273 Kelvin sama dengan 320 Kelvin. Terus yang ditanyakan itu adalah jumlah mol atau N, dimana jumlah mol ini sendiri adalah rumusnya P kali V sama dengan N RT. Tinggal kita bolak-balik saja rumusnya, berarti N sama dengan P kali Pi per R kali T. Tinggal kita substitusikan besaran-besaran yang diketahui, di mana P-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat 5 nm kuadrat, dikali V-nya 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Dan R-nya tadi kan sudah
diketahui R itu merupakan suatu tetapan yang nilainya yaitu 8. Dikali 320 0,48 Joule per kimol. Jadi yang Nm ini bisa kita coret dan Joule karena dia itu sama dengan 0,0015 kimol. Kita sederhanakan jadi 0,15 mol, yang kilomol ini kita ubah ke mol. Itu saja video dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.